students, welcome again with me in English lesson. Today we are going to study about report text. And here we will study about the definition of report text, the purpose of report text, the generic structures, language features, and the last is example of report text. So, let's check it out. What is report text? So, what is the meaning of report text? Apa yang dimaksud dengan report text? Report text is a text that describes something in general. Report text itu adalah teks yang menjelaskan, yang menggambarkan sesuatu, baik itu makhluk hidup, benda, hingga fenomena umum. And what is the purpose of report text? Apa sih tujuannya? Well, tujuannya adalah to describe something in general. Kenapa di sini ada kata describe? Ya, karena report text is a little bit the same with descriptive text. Hampir sama ya. Mereka sama-sama tujuannya adalah to describe something in general. Kalau deskriptif itu tujuannya adalah describe something specific. But here in report text, tujuannya adalah to describe something in general, menggambarkan sesuatu secara umum, bukan secara spesifik. And in other terms, the purpose is to give information about something. Untuk istilah lainnya, terkadang ya di soal itu kita bisa mengetahui bahwa tujuan dari report text itu bahasanya kadang berbeda-beda ya. Ada yang to describe, ada yang to give information. To give information about something. Something di sini bisa berupa thing, animal, plant or place, culture, country, transportation, etc. Jadi bisa tentang hewan, benda, kemudian tumbuhan, tempat, budaya, transportasi, dan lain-lain. And the generic structure of report text is there are only two. The first is general classification. Yang dimaksud di sini adalah pernyataan umum. And the second is description. Itu deskripsi tentang sesuatu. Kita jabarkan satu persatu. Mulai dari the first generic structure is general classification. Here, it is stating classification of general aspect of thing, animal, public place, plant, which will be discussed in general. Jadi dalam general classification di situ adalah pernyataan umum. Pernyataan umum tentang apa? Apa yang mau digambarkan di situ? Apa yang mau dibicarakan? Pernyataan umum misalkan tentang ikan. Fish is an animal that lives in water. Jadi ikan adalah hewan yang hidup di air. Nah, itu adalah salah satu contoh untuk pernyataan umum. Beda umum dengan khusus itu maksudnya begini ya. Kalau misalkan kita bicara umum, itu judulnya adalah fish, ikan. Tapi kalau kita bicara khusus, ikan itu banyak macam-macamnya. Ada ikan mas, ada ikan lele, ada ikan gurame, dan lain-lain. And the second is description. In description, we tell what the phenomenon under discussion on terms of part, qualities, habits, or behaviors. Jadi, di dalam deskripsi ini akan menjelaskan gambaran situasi atau fenomena yang terjadi, baik itu bagian-bagiannya, kebiasaan, sifat, maupun tingkah lakunya. Intinya, bagian ini menjabarkan klasifikasi yang disajikan secara ilmiah. Sehingga, hal yang perlu diingat adalah bahwa report text bukan teks berita, tetapi
teks faktual ilmiah. How about the language features of report text? Bagaimana ciri-ciri dari report text? Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa teks yang kita baca adalah teks report? The first is use general nouns. Jadi menggunakan kata benda umum. Yang tadi saya sudah katakan, as I told you before, we use here the kangaroos or cats. Jadi kita menggunakan kata benda cats instead of my cat. Cat itu umum, tapi kalau my cat, his cat, that cat, nah itu spesifik, itu khusus, dan itu hanya ada di descriptive text. Tapi kalau kita bicara umum, cats, itu berarti report text. The second is the title looks more general. Jadi judulnya itu kelihatan umum ya, kita bisa mengetahui dari judulnya. Contohnya misalkan judulnya music or culture, flowers. Instead of jazz, Japanese culture, jasmine. Instead of di sini maksudnya adalah judul yang digunakan itu, kalau misalkan di report itu kita menggunakan music. Sementara kalau mau bicara lebih spesifik itu adanya di deskriptif. Musik itu apa? Lebih detailnya itu ada jazz, ada pop, ada dangdut, ada keroncong, and etc. Jadi kalau misalkan mau ngarang teks deskriptif tentang musik, maka musiknya apa? Lebih spesifik. Tapi kalau di teks report, kita bicara secara umum ya sudah, musik saja secara keseluruhan. Tidak ada pengecualian misalkan, oh musik ini ada musik jazz gitu. Tidak seperti itu. The third is use simple present tense. Both of them, either descriptive or report text, use simple present. Jadi kedua jenis teks deskriptif dan report text itu sama-sama menggunakan simple present tense, yaitu menggunakan kata kerja pertama. But the difference is, tapi perbedaannya adalah bahwa in report text itu consists of scientific facts, berisi fakta-fakta ilmiah. Sementara kalau di descriptive text itu tidak ada fakta-fakta ilmiah dan bahasanya juga mudah dicerna dibandingkan dengan text report, karena text report itu sifatnya sangat-sangat ilmiah. Bahasanya bahasa IPA, bahasa ilmiah banget. The difference between descriptive and report. Salah ketik di sini ya, report. Descriptive. We can see from the title. Kalau deskriptif, dari judulnya aja dia sudah spesifik, pakai kata kepunyaan. Seperti my lovely cat. Kemudian dia menggambarkan, teks ini menggambarkan sesuatu yang spesifik. Describe something specific. Yang ketiga, not facts, bahwa isinya itu bukan fakta. Dan no technical terms, tidak ada istilah teknis. Teknis itu istilah teknis itu istilah-istilah tertentu ya. Kayak misalkan dalam IPA itu contohnya misalkan absorb, kemudian chemical, atau di istilah-istilah ekonomi itu apa ya. Pokoknya istilah-istilah khusus yang memang kita tidak tahu makna dari kata tersebut. In report text, the title, we use the general nouns, cats secara umum, ya. Kemudian teksnya describe something in general. Jadi pada umumnya aja, kayak misal kita menggambarkan kucing, pada umumnya apa sih kucing itu? Well, it has fur, punya bulu, kemudian it has 4 legs, and then has a mustache, ada kumisnya, and it usually eats bones, fish, or drink milk. Nah, itu umum ya, report text. Tapi in descriptive, if we describe about cats, for example, kampung cat, kucing kampung. My cute cat misalkan ya.
kucing saya yang lucu. Nah, karena kita mau menggambarkan secara spesifik, maka bisa saja kita ngarang ya, karena kan dia bukan fakta. Misalkan kucing saya itu sukanya hamburger loh, dia sukanya misalkan buah-buahan gitu, karena dia spesifik. Tapi kalau secara umum, itu tidak bisa kita ngarang-ngarang seperti itu, karena report itu adalah fakta. Kita nggak bisa ngarang-ngarang. Kemudian use technical terms ya. Sekali lagi dalam report text itu ada beberapa kata-kata teknis, kata-kata yang asing buat kita. Okay, look at the picture here. It is a mangrove tree. Here I give you an example of report text. Jadi ini adalah contoh dari teks report yang judulnya adalah mangrove tree. Nah, dari judulnya aja kita tahu ya di sini mangrove tree. Mangrove tree gimana sih? Apa sih artinya hutan bakau? Hutan bakaunya ini secara umum loh. Kalau misalkan kita bicara deskriptifnya, spesifiknya, misalkan mangrove tree in my village, misal gitu ya, di desa saya. Nah, itu lebih spesifik. Let's check what the content. Belepotan ngomongnya. Okay, let's read the text. A mangrove is a tropical marine tree. Mangroves have special aerial roots and salt filtering type roots which enable them to thrive in brackish water. Brackish water is salty, but not as salty as seawater. Maksudnya apa? Bakau itu merupakan pohon laut tropis. Bakau mempunyai akar udara khusus serta akar penyaringan garam yang memungkinkannya dapat berkembang di air payau. Air payau ini asin, namun tak seasin air laut. Let's see the next paragraph. Mangrove trees are commonly planted and found in coastal areas. Mangroves can serve as walls as protection for natural disaster in coastal area like tsunami. Di pohon bakau pada umumnya ditanam serta dijumpai pada daerah pesisir. Hutan bakau berfungsi sebagai dinding pelindung untuk bencana alam di kawasan pesisir seperti tsunami. According to BBC News, healthy mangrove forests had helped save lives in the Asia disaster tsunami, and people tended to respect these natural barriers even more, especially after the tsunami. Menurut BBC News, hutan bakau yang sehat itu dapat menyelamatkan nyawa dari bencana tsunami Asia, serta orang-orang cenderung akan lebih menghargai penghalang alami ini, khususnya setelah tsunami terjadi. There are several species of mangrove tree found all over the world. Some prefer more salinity, while others like to be very close to large freshwater source such as river. Terdapat beberapa jenis spesies pohon bakau yang dijumpai di seluruh dunia. Beberapa lebih suka salinitas, sedangkan yang lain sangat dekat dengan sumber air tawar besar seperti sungai. Some prefer areas that are sheltered from waves. Some species have their roots covered with seawater every day during high tide. Beberapa ada yang suka tumbuh di daerah yang terlindungi dari gelombang. Nah, beberapa lagi spesies berakar pada air laut. Other species grow on dry land, but still part of the ecosystem. The Times of India reported that rare species of mangrove had been found and was also known as looking glass tree, probably because the leaves are silver coated. Times of India melaporkan jika spesies bakau yang langka sudah ditemukan serta dikenal sebagai pohon yang nampak seperti kaca. Mungkin hal itu disebabkan daunnya yang dilapisi seperti perak. Well, it's a long text. Mangroves need to keep their trunk and live above the surface of the water.
Yet, they also need to be firmly attached to the ground so they are not moved by waves. Hutan bakau harus menjaga batangnya serta meninggalkan di atas permukaan air. Tetapi, mereka juga harus terikat dengan kuat ke tanah supaya mereka tidak tergerak oleh gelombang. Setiap bagian dari akar yang muncul di atas air akan mengalirkan oksigen ke tanaman di bawah permukaan air. Any part of root that appears above the water flows oxygen to the plant underwater surface. As the soil begins to build up, these roots produce additional roots that become embedded in the soil. Pada saat tanah mulai menumpuk, akar-akar ini kemudian akan menambah akar yang tertanam di tanah. Now let's analyze the generic structure of this text. The title is Mangrove Tree. Let's start from the first generic structure. It is general classification ya. Jadi pernyataan umumnya yang mana ya? Pernyataan umumnya itu ya ini. The sentence is, a mangrove is a tropical marine tree. Jadi kalau biasanya ya, kalau pernyataan umum itu, dia itu seperti kalimat pernyataan. Mangrove tree adalah, ikan adalah, kemudian apa lagi ya, culture is, jadi ada kata adalah kayak seperti definisi. Itu biasanya pernyataan umum seperti itu. How about the description? Bagaimana tentang deskripsinya? Nah, dalam deskripsi ini kan dibahas tentang bagian-bagian dari mangrove trees, kemudian fungsi-fungsinya, kemudian mungkin bentuknya. Coba kita lihat ya, di sini kalimatnya, mangrove trees are commonly planted and found in coastal areas. Jadi pohon bakau ini pada umumnya ditanam dan bisa ditemukan di daerah pesisir pantai. Berarti apa itu? Tempat tumbuhnya, tempat habitatnya. Digambarkan bahwa pohon bakau itu tumbuhnya ada di coastal areas. Terus apa lagi? Oh, di sini juga dideskripsikan atau digambarkan, dijelaskan, mangroves can serve as well as protection. Jadi maksudnya apa ini? Fungsinya, the function of mangrove trees. Apa sih fungsi dari pohon bakau itu? Oh, ternyata it can protect us from a natural disaster such as tsunami. Wow, this is very interesting. Jadi ternyata very important to plant a mangrove tree. Penting banget ya. And there is another description here. There are several species. Oh, dijelaskan juga di sini jenis-jenis mangrove tree-nya dari seluruh dunia. Now let's take a look at the differences between descriptive and report text. Nah, kalian bisa lihat di sini ya, sudah dilingkari untuk judulnya. Di sini ada My Cat or My Lovely Orchid. Sementara di report text kita menggunakan kata benda umum. Jadi kalau misalkan cat, ya cat saja gitu. Nih, ya. Dia tidak bukan Sphinx cat atau Garfield cat atau jenis-jenis kucing lah ya, di situ sebutkan tidak, tapi ini secara umum. Kemudian juga kalau di deskriptif itu dia menggunakan apa? My, his, kemudian your atau her gitu, kepunyaan. In descriptive text, we don't use scientific term. Seperti kita bisa baca di sini, kita bisa baca sendiri ya. Kalimatnya itu lebih mudah dipahami dibandingkan compare with report text. Report text ini lihat kosakatanya tuh terlalu apa ya? Terlalu sulit. Seperti ada carnivores and then
Felis Silvestercatus. Ada bahasa Latinnya juga. Yang memang bahasanya sangat-sangat ilmiah. Ya, namanya juga report ya tadi, the fact. It's about fact, jadi fakta scientific yang sifatnya itu ilmiah. Okay, I think that's the end of our lesson today. Thank you for watching, and if you have questions, please text me. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Have a great day.